آت محمدا الوسيلة والفضيلة اللهم محمود Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunannya untuk kita semuanya. Semua orang pengen senang. Memang Islam menghendaki demikian. Semua orang pengen sukses. Kita dicipta berangkat dari suci untuk menggapai sukses besar, surga Allah. Dan siapapun tahu, karena dunia sebagai tempat ujian, kesuksesan dilewatkan perjuangan besar. Karena dunia tempat beramal, bukan tempat pembalasan. Dan itulah sebuah ketetapan. Innallaha idza ahabbal 'abda ibtalah. Allah ketika mencintai hambanya, si hamba akan banyak diberi ujian. Alat penjajakan, pantas apa enggak, layak atau belum. Karena memang al-jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amalnya. Dan ini merupakan ketetapan yang Allah berikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, dari kata juhdun, dibaca menjadi jahada, bukan sebatas lelah, payah, tetapi berlelah-lelah, berpayah-payah, maknanya wajib bekerja keras sampai habis daya. Memang Allah tegaskan fattaqullaha mastata'tum, kerahkan semua kemampuanmu untuk menggapai ketakwaan. Itulah ketetapan untuk menggapai sukses besar. Maka dengan demikian, siapa pengen senang, pengen sukses, wajib bekerja keras. Tentunya butuh modal, sehingga nanti akan terwujud. Dan Islam sebagai agama yang sempurna,
ketika memberikan dorongan juga lengkap dengan sarana. Bahkan kalau dihitung-hitung, sarana yang Allah berikan lebih gede daripada kerja manusia itu sendiri. Apa penyemangatnya sehingga nanti siap bekerja keras? Tentunya banyak sekali penyemangatnya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi hasilnya tidak bisa dihitung. Dengan Islam mendapatkan nikmat, Allah jelaskan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitung. Amal soleh, entah itu infak dan lain-lain, bukan semata dikalikan 10, bahkan 700, bahkan kelipatan tidak bisa dihitung, bahkan tidak mengurangi harta. Justru janji Allah akan nambah-nambahi. Ini termasuk jenis kemudahan, sehingga nggak ada yang dikhawatirkan. Yang ada adalah semangat. Oh, ternyata nggak berkurang. Loh, ternyata malah ditambah-tambahi. Loh, kelipatannya 10, 700, nggak bisa dihitung. Allah berjanji pasti akan mengganti. Ketika betul-betul yakin, bukan sebatas tahu. Ini diantara penyemangat orang bekerja keras. Puncak kesuksesan apa itu? Telah Allah jelaskan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga, betul-betul orang yang beruntung. Dunia memang hanya sementara. Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun lebih. Ketika mereka bangun saling tanya, berapa lama kita di sini? Jawabnya, sehari atau setengah hari. Padahal 300 tahun. Ini menunjukkan dunia itu sebentar. Dan yang dibawa mati itu amalnya. Satu kesempatan Nabi tanya, berkaitan masalah harta, mana yang kamu suka? Harta yang kamu bawa atau harta yang akan jadi rebutan orang? Tentunya dijawab, ya harta yang saya bawa, bukan yang jadi royokan orang. Saya gak punya apa-apa. Apa keterangan beliau? Asli hartamu yang kamu senangi, yang pasti kamu bawa apa yang sudah kamu sedekahkan. Yang belum, nanti akan dibikin royokan orang, dan mereka nanti beneh apa nggak tahu, maslahat apa nggak tahu. Lalu bagaimana kamu memodali wong sing nggak beneh? Apakah kamu nanti nggak akan menanggung resiko? Itu contoh kesuksesan besar. Akan menjadi teman indah, cakep di alam kubur akan amal solehnya, ilmunya, tauhidnya, sholatnya, dermanya, akan dijilmakan makhluk yang cakep. Ditanya, siapa kamu? Saya amal soleh. Itu asli kehidupan, itu asli kebahagiaan, bukan dunia yang dibanggakan. Itu diantara bentuk kesuksesan besar, aman neraka, masuk ke dalam surga. Sebenarnya bila orang tua mencari, caranya gampang. Kesuksesan paling puncak itu apa itu? Ketika dijelaskan tentang fadilah surah Al-Ikhlas. Apakah keberatan satu di antara kamu di dalam seharinya membaca sepertiga Al-Quran? Gak semua orang menjawab, saya ringan. Yang paling banyak berat. Lalu diberikan solusi.
ada pekerjaan ringan nilainya sepertiga Al-Quran. Apa? Surah Al-Ikhlas. Itulah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sepertiga Al-Quran. Ringan, fadilahnya luar biasa. Ini menjadi penyemangat. Bahkan Nabi SAW itu menjumpai ada seseorang itu berdoa, ujung-ujungnya bertumpu dengan surah Al-Ikhlas, yang lafaz doa itu adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqal waladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallah bismih al-a'zam alladzi idza du'iya bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Hadisnya sahih. Ada orang berdoa, yang Nabi SAW mendengar lalu memberikan komentar. Isinya, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu dengan saya bertawassul bahwasanya saya betul-betul ikrar engkau adalah satu-satunya ilah yang hak, dengan dibuang sesembahan batil. Engkau satu-satunya, engkau tempat bertumpu, engkau tidak beranak, engkau tidak diberanakkan, dan tidak ada satupun yang serupa denganmu. Itu isi doanya bersama wasilahnya. Apa komentar Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dia minta kepada Allah dengan namanya yang paling besar, namanya yang paling agung. Ketika Allah diminta dengan hal seperti itu, pasti akan ngijabai, pasti akan memberinya. Luar biasa fadilah yang ada. Maka dengan demikian, itu semua nanti akan menyemangati kita sebagai pekerja keras untuk mendapatkan hasil yang paling besar. Maka dengan demikian dia akan semakin dekat kepada Allah dengan ketaatannya. Tapi tentunya semuanya ada catatan. Membaca tidak semata hanya membaca tanpa makna. Karena membaca tanpa faham pun juga masih dicela. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa orang itu tidak mau memahami isi Al-Qur'an? Tampaknya membaca kok enggak mengubah tingkah lakunya. Memangnya di hatinya ada sumbat. Jadi orang membaca tanpa paham, tanpa perwujudan, itu ibaratnya ada saluran sudah full isi, tapi dibuka nggak mengalir. Kesimpulannya, oh ada sumbatnya. Maka daripada itu, kalimat tauhid la ilaha itu adalah kunci surga. Maka siapa yang nunggui orang yang mau mati, tungguilah dan bimbinglah supaya kalimat terakhir yang ia ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang pesan Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu supaya dia berucap la ilaha illallah. Yang fadilahnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah tahul jannah. Siapa ucapan terakhirnya, setelah itu tidak berucap yang lain, ucapan terakhirnya dengan penuh keyakinan bersama konsekuensinya dengan la ilaha illallah, Allah satu-satunya yang diibadai dengan benar, dibuang sesembahan batil, bertumpunya kepada Allah, beribadahnya, menghambanya dengan cara Allah, maka dia akan masuk surga. Di lafaz yang lain, man laqiyallah
La yusyriku bi syai'in dakhala jannah. Siapa yang ketemu Allah, itu proses kematiannya, dia tidak melakukan kesyirikan. Berarti hanya Allah saja yang diibadahi, rahmat Allah saja yang diharapkan. Beribadahnya hanya dengan cara Allah saja, bukan cara tradisi nenek moyang, hasil karangan, tapi dengan cara ilmu syar'i. Sebagaimana sahabat paham mereka beramal, maka dia akan masuk surga. Ini semua akan menyemangati kepada kita untuk menjaga ketauhidan kita. Ayol ikhwah, Islam agama yang lengkap. Ketika mendorong beramal semangat, ternyata bukan semata diiming-iming fadilah saja, tapi juga diberikan kondisi kesebalikannya, supaya semangatnya lebih luar biasa. Contoh pemikiran sudah sering kita sampaikan. Ada orang mengadakan percobaan, yaitu renang. Bukan semata di depan sana disiapi hadiah, siapa yang menang dapat hadiah demikian, demikian. Tetapi setelah mereka berenang sampai di tengah, semangat untuk menggapai, di belakangnya dilepasi buaya lapar yang begitu galak. Begitu sadar di belakang itu ada buaya galak, gimana dia? Dia akan mengerahkan semua daya sehingga di depannya akan digapai, di belakangnya aman dari kejaran. Ini sistem Islam dengan tamsil seperti itu, bahasa kita yang mudah dipahami. Selain diiming-iming surga, kita juga mendapatkan peringatan keras adanya neraka. Selain kita diiming-iming fadilah tauhid, kita juga diwaspadakan ngerinya bahaya kesyirikan, termasuk kebid'ahan, bagian dari kesyirikan. Karena bagian dari syirik itu adalah ibadah ngarang, bid'ah itu adalah ibadah hasil karangan. Setelah dijelaskan resiko syirik, kebid'ahan, dan fadilah bertauhid, kesunahan, itu nanti mendapatkan jiwa yang sempurna. Maka kita butuh tahu apa resiko syirik. Mati tidak bertauhid karena enggak belajar. Resikonya dosa enggak diampuni. Resikonya amal soleh enggak diterima. Resikonya apa yang sudah ia kerjakan dihancurkan. Resikonya diputuskan vonis neraka. Resikonya bila sudah neraka nggak ada yang mengeluarkan, otomatis surga haram. Ngeri sekali bahayanya. Itu bahaya akhirat. Bahaya dunia apa? Bahaya dunia adalah langit akan dibikin pecah, bumi akan dibikin terbelah, gunung-gunung akan dibikin hancur, gara-gara mereka mengatakan Allah memiliki anak. Baca di dalam surah Maryam 90-an dan beberapa berikutnya. Takadus samawati yatafattarna wa tansaqul ardu wa takhruju jibalu hatta anta ulir rahmani walada au kama qala ta'ala. Hampir saja langit retak. Hampir saja bumi terbelah. Hampir saja gunung runtuh. Kenapa? Karena manusia menuduh Allah Ar-Rahman mengambil anak. Hari-hari yang kita jalani akan berpotensi kesyirikan ini dilegalkan. Orang Nasoro mengatakan Nabi Isa katanya anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan katanya Uzair anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan katanya malaikat anak perempuan Allah. Dan itu merajalela. Banyak orang yang berpotensi terseret. Di akhir Desember ada promosi. Orang dikirim untuk mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Ini prahara yang sangat mengerikan.
Andaikan dosa itu diberikan langsung dikala dia ngomong langsung, hancur. Makanya kita harus bisa mengambil pelajaran. Kondisi banjir ada di mana-mana, di belahan dunia, tidak kalah di Indonesia, di kanan kiri kita, yang sedang gencar diangkat, yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang korbannya sedemikian rupa, keluh kesahnya sedemikian rupa. Ketika langit ngerojok airnya, bumi terbelah, gunungnya runtuh, bagaimana dampak dari banjir yang ada? Hanya gitu saja sudah ngerinya habis-habisan. Lalu bagaimana ketika orang itu disetor dengan neraka yang kadar siksaannya tidak akan bisa dihitung sama sekali? Ini peringatan buat kita. Dan kondisi itu bisa terjadi di mana-mana. Termasuk pesta tahun baru dengan trompet itu sip model Yahudi, kembang api itu gaya Majusi, mengadakan pesta dengan lean menyambut jam 12 malam, mengadakan berbagai macam pesta, musik, bahkan jogetan, bahkan homer, bahkan perzinaan. Ini berpotensi terjadi. Dan itu semua merupakan pengundang petaka yang sangat dahsyat. Itu pun juga ada di daerah Islam, bukan daerah Nasara, bukan daerah yang Majusi, bukan daerah Yahudi, tapi daerah Islam. Siapa pelakunya? Juga kaum muslimin sendiri. Ternyata sudah bergaya Yahudi, bergaya Majusi, bergaya Nasara. Makhluk yang paling dibenci. Potensi itu ada sangat ngeri sekali. Belum ada tanggal akhir bulan Desember, petaka sudah dahsyat. Ketika pesta itu betul-betul diadakan, apakah akan enggak lebih berdahsyat lagi? Makanya ini perkara yang kita wajib untuk memperhatikan. Kita tidak boleh merasa aman-aman saja. Kita wajib menjaga diri kita, keluarga kita. Yang pesta maksiat, bahkan mengokohkan agama lain, notabene mereka juga di tengah-tengah wilayah kaum muslimin. Apakah anak kita? Apa cucu kita? Apa kerabat kita? Kalau iya, gimana tanggung jawab kita? Salahnya mereka bila orang tua nggak membimbing, orang tua akan memikul. Karena al-mayyitu yu'adzabu fi qabri fima niha alaih. Mayit di dalam kubur disisa gara-gara diratapi. Dan termasuk bahasa meratapi, orang punya kewajiban menjaga keluarga tapi tidak membimbingnya, sehingga perilaku mereka mengikuti perilaku jahiliyah. Maka orang yang punya kewajiban membimbing nggak membimbing, membiarkan mereka pada kemaksiatan, maka ketika dia mati akan membawa siksa yang itu amat sangat berat sekali. Makanya jangan berpikir diri sendiri, pikir juga keluarga. Dan kondisi itu betul-betul mengundang petaka. Maka mumpung semuanya belum terjadi, kita masih aman-aman, kembalilah kepada Allah. Ambil langkah antisipasi, perbanyak dekat kepada Allah, istighfar, dan jangan terbawa rame-rame gaya mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang kecipratan. Karena yang berpotensi mendapatkan bahaya bukan semata si pelakunya saja, lingkungannya bila tidak hijrah pun juga mereka kena percikannya. Yang pesan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jaga dirimu dari bahaya dahsyat. Entah langit runtuh, bumi terbelah, gunung hancur, banjir besar, tenggelam, atau kematian mendadak, yang itu tidak semata menimpa kepada si pelaku dosa, yang lainnya walau mereka tidak terlibat bisa kena imbasnya. Hijrahlah dari berbagai macam kemaksiatan yang beberapa waktu ke depan itu berpotensi ada di kanan kiri kita semuanya. Semoga kita dengar, semoga kita paham, semoga Allah menjaga kepada kita semuanya. Barakallahu bin ayati wadil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh, innallaha wal ghafurur rahim.